ketemu lagi dengan aku di channel Novi Vermita. Nah teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang kebiasaan yang dilakukan sehari-hari yang dapat menimbulkan jerawat ya teman-teman. Cara ngubahnya itu gampang banget. Di sini kita harus lebih memperhatikan diri kita ya teman-teman, dari hal yang kecil, karena mungkin kalian entah nggak nge atau nggak tahu apa aja yang kalian pegang sebelumnya. Tapi sekarang kalian harus tahu, karena di sini aku akan ngasih tahu apa aja yang menimbulkan jerawat ya teman-teman. Tapi sebelum aku lanjutkan video aku mau ingatkan kembali sama kalian, jangan lupa kalian subscribe terlebih dahulu channel aku bagi kalian yang belum subscribe, like dan komen dan bantu share ya teman-teman. Dan aku juga mau ucapin terima kasih sama kalian yang udah subscribe. Semoga kalian juga diberikan rezeki yang melimpah ya teman-teman. Yang pertama, terlalu sering cuci muka ya teman-teman. Kebanyakan orang mungkin salah berpikir atau konsep tentang cuci muka ini, karena dulu pun aku kayak gitu. Berpikir bahwasanya muka aku jerawatan itu karena muka aku kotor, makanya aku sering cuci muka. Ternyata itu salah ya teman-teman. Memang bagus mencuci wajah, tapi jangan terlalu sering ya teman-teman, karena wajah kita juga butuh minyak alami dari kulit kita ini untuk menjaga kelembapan kulit kita ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian terlalu sering cuci muka, terus minyak alami yang ada dalam kulit kita ini nanti habis ya teman-teman sama sabun itu gitu. Jadi kulit kita juga lebih banyak itu memproduksi minyak dari kulit kita ini. Dan kalaupun terus makin banyak dia memproduksi, jadi terus berminyak muka kita, dan itulah yang menyebabkan kulit kita, muka kita jadi jerawatan ya teman-teman. Jadi bagusnya untuk mencuci muka itu 2 kali dalam sehari ya teman-teman. Biasanya sih kalau aku waktu mau pas bangun tidur sama habis melakukan aktivitas sehari-hari, atau pas mau tidur pas malam hari gitu ya teman-teman. Jadi pas mau tidur, sebelum mau tidur aku cuci muka dulu gitu sambil mandi ya teman-teman. Yang kedua, handphone ya teman-teman. Kita nggak fokus ke handphonenya, tapi kita bahas tentang cara kita menelpon ya teman-teman. Jadi di saat ada orang yang menelpon ke kita, kebanyakan orang termasuk aku sendiri dulu sering menelpon itu menempelkan handphonenya itu ke wajah seperti ini. Dan menurut aku itu salah satu faktor yang timbulnya jerawat ya teman-teman. Percaya nggak percaya, menurut aku itu nyata. Karena kenapa? Di saat kita menelpon, megang handphone itu, kita nggak tahu tangan kita itu habis megang apa. Entah kita habis nyetir ya kan, atau ngendari sepeda motor, atau mindahin barang, lupa cuci tangan lah kan. Terus ada orang yang menelpon, terus kita pegang handphonenya seperti ini, terus kita tempelkan ke wajah ini. Apalagi wajah kita yang sensitif, wajah itu sensitif banget ya teman-teman. Jadi saat kita tempelkan kayak gini, otomatis kotoran yang ada di tangan kita ini menempel di handphone, dan handphone kita tempelin ke muka, dan timbullah jerawat ya teman-teman. Makanya menurut aku tangan itu rentan banget untuk kotor ya teman-teman. Selalu diusahakan untuk bersih, dan membersihkannya itu ya cuci tangan atau pakai hand sanitizer ya, karena tangan banyak digunakan dalam segala hal ya teman-teman. Dan kalau kotor pasti banyak banget bakterinya gitu. Atau kalian menyimpan handphone di meja atau di kursi, itu belum tentu bersih. Menurut kalian bersih, itu belum tentu bersih ya teman-teman, karena ya entah bekas siapa duduk orang-orang ya kan, entah tamu datang ke rumah gitu. Terus kita pegang handphonenya gitu kan, terus kita telepon, otomatis dong sama aja gitu, nggak guna meskipun handphone ditaruh di kursi ya teman-teman. Jadi lebih baik kalian menggunakan headset atau earphone aja ya teman-teman. Atau kalaupun misalnya kalian lupa membawa membawa earphone atau headset keluar rumah, selalu bawa tisu basah atau tisu sama alkohol gitu yang mengandung alkohol untuk membersihkan handphonenya ya teman-teman. Yang ketiga, menggerai rambut ya teman-teman. Dari menggerai rambut aja itu udah salah satu faktor menimbulkan jerawat ya teman-teman. Apalagi kalau kita keluar rumah, kita gerai rambut kita seperti ini, kena ke wajah, nutupi wajah kayak gini, itu udah salah banget. Karena bakteri yang dalam rambut ini, apalagi di luar, banyak banget bakteri yang nggak kita tahu. Terus kita berjam-jam di luar, kita cuci mukanya pas pulang malam gitu ya kan, itu bakterinya udah nempel duluan ke kulit kita gitu kan. Udah mau ada terjadinya
jerawat gitu ya kan teman-teman. Makanya kalau misalkan keluar lebih baik kalau nggak terlalu berkepentingan diikat aja lah rambutnya, kalau misalkan nggak ada yang penting-penting kali gitu kan. Yang keempat adalah begadang ya teman-teman. Ini aku alami pas aku udah kerja ya teman-teman. Di tempat kerjaku ada 2 shift, ada shift pagi sama shift malam. Jadi kalau aku kebagian shift malam, pulangnya itu jam 11 malam ya teman-teman. Dan di situ aku pas pulang kerja nggak mungkin dong aku langsung tidur, pasti aku mandi dulu terus makan kalau lapar gitu kan. Terus nggak kalau nggak bisa tidur aku pasti nonton televisi dulu gitu kan sampai jam 2 atau jam 3 malam gitu ya kan. Terus besoknya aku harus overshift ya teman-teman, ke masuk pagi gitu. Ya otomatis aku tidur cuma 3 jam ya teman-teman. Dan efek samping dari kurang tidur itu adalah meningkat dan efek samping dari kurang tidur itu adalah meningkatkan peradangan kulit ya, peradangan. Efek kurang tidur itu adalah meningkatkan peradangan kulit ya. Efek dari kurang tidur itu adalah meningkatkan peradangan kulit ya teman-teman. Contohnya meningkatkan peradangan kulit itu adalah jerawat itu sendiri ya teman-teman. Karena kan baiknya tidur itu 8 jam dalam sehari gitu ya kan. Makanya jangan bergadang kalau misalkan kalian nggak ada kepentingan ya teman-teman, karena menurut aku itu nggak bagus, apalagi kalian yang pengen atau ingin banget merawat diri kalian. Yang kelima adalah produk rambut ya teman-teman. Maksud aku di sini produk rambut itu, kalau laki-laki minyak rambut, kalau perempuan hairspray. Ya kalau misalkan untuk laki-laki, kalau misalkan pakai minyak rambut tuh kan jangan terlalu banyak banget, nanti kena muka gitu kan. seperti yang udah aku bilang tadi, bahwa muka itu sensitif banget ya teman-teman. Terkena sedikit aja barang atau benda yang baru gitu, nggak cocok, itu yang menimbulkan jerawat ya teman-teman. Makanya kalau untuk laki-laki jangan terlalu banyak menggunakan minyak rambut, jangan sampai menetes ke wajah. Tapi kalau untuk perempuan itu hairspray ya teman-teman. Kalau untuk perempuan pasti tahu lah apa itu hairspray gitu kan. Kalau misalkan kita ada pesta atau kondangan, kita selalu menggunakan hairspray untuk mempercantik rambut. Jadi kalau misalkan pakai spray itu, kalau bisa ya tuh sambil tutup muka kayak gini terus semprot gitu ya teman-teman, biar nggak kena ke wajah. Karena menurut aku hairspray itu keras banget ke wajah ya teman-teman, bisa menimbulkan jerawatnya itu gampang banget, instan banget. Karena aku juga sering pakai gitu kan. Makanya kalau pakai spray aku selalu tutupi pakai tangan atau pakai alat pelindung muka khusus ada juga gitu, atau pakai kertas pun bisa gitu kan, biar nggak mengenai wajah kita. Nah teman-teman, itulah kebiasaan sehari-hari yang sederhana banget yang mungkin kalian baru tahu atau baru ngeh. Rupanya dengan cara-cara seperti itu, dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu bisa menimbulkan jerawat ya teman-teman. Oke, mungkin sekian video dari aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan aku juga mau ucapin terima kasih sama kalian yang udah nonton video-video aku yang gak pernah ketinggalan. Dan aku juga mau ngingetin kalian sekali lagi, terima kasih. Jangan lupa kalian subscribe channel aku, like dan komen ya teman-teman, dan bantu share juga boleh. Oke, sampai jumpa.